Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu di dalam ibadah online. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik bagi kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini karena sesungguhnya pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Siap memuji Tuhan, amin. Siap menyembah Tuhan, amin. Siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mazmur 100 ayat 4 dan 5 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dan ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Berikan tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya. Kita akan datang mengucap syukur kepada Tuhan, amin. Haleluya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami Tuhan. Kasih setiamu Tuhan sungguh melimpah bagi kami Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini Kau berikan nafas kehidupan kepada kami mengucap syukur Tuhan. Tandanya Kau berikan kesempatan kepada kami, Kau berikan kesehatan kepada kami, Kau berikan Tuhan Yesus waktu yang luar biasa kepada kami untuk kami datang kepadamu, membawa persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu. Inilah kami Tuhan, tubuh jiwa roh kami Tuhan, yang kami persembahkan kepadamu. Kami memohon padamu, suci dan kuduskan kami agar layak dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah pujian kami Tuhan, inilah persembahan kami yang kami berikan Tuhan, sehingga menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus kemuliaan
hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Tuhan,
Tuhan. Angkat suaramu bagi Tuhan, sembah Dia, tinggikan namanya, serukan namanya. Yesus, Yesus, ku sembahkan Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik, amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya, kita bersyukur pada Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bagi namanya, memuji, meninggikan dan menari di hadapannya, amin. Yang di rumah saya undang untuk bangkit berdiri. Boleh lambaikan tanganmu dan katakan aku diberkati Tuhan. Haleluya, katakan aku diberkati Tuhan. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, katakan kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Kebaikan tersedia bagiku, balasanku limpahkan segala
berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas anugerah sempurna Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Haleluya, berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus Kristus dan bersoraklah haleluya, aku diberkati. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah menaikkan puji-pujian penyembahan kita yang kita berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami akan bersyukur Tuhan Yesus akan kebaikan-Mu pada kami Tuhan. Kami akan membuka hati kami Tuhan Yesus. Inilah saatnya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jamah lawat kami, sentuh hati kami Tuhan Yesus, agar kami boleh menerima janji-janji-Mu, menerima kebaikan-Mu Tuhan, dan menerima Tuhan Yesus setiap firman-Mu Tuhan Yesus yang Kau taburkan dalam kehidupan kami, agar kami boleh berpegang teguh Tuhan Yesus akan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan bukti nyata firman-Mu hidup dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan Tuhan Yesus jemaat-Mu yang mendengarkannya Tuhan Yesus. Kami serahkan juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Tutup mulut hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah lindungi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Taruh hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan Yesus. Biar apa yang diperkatakannya semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus ada mukjizat terjadi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami akan terus bersyukur pada Tuhan Yesus. Kami dengan iman kami percaya bahwa Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Teman katakan,
perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya, katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya, aku percaya firman-Mu nyata. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau yang memberikan kami kesempatan untuk belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu yang memberkati kami, memberikan kami pemahaman, sehingga kami bisa mengerti apa yang Engkau sampaikan kepada kami melalui firman-Mu dan melalui hamba-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menolong kita. Ini adalah tema yang dengan kalimat yang sangat sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Tuhan sanggup menolong kita. Ketika kita menghibur orang-orang, kita berkata, Tuhan sanggup menolongmu. Tetapi ketika kita mengalami persoalan, apakah kita berani dengan satu keyakinan berkata, Tuhan sanggup menolongku, sehingga tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan. Pada hari ini kita akan belajar dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Hanya satu ayat. Saya ulang, 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13, saya akan membacakannya untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Tuhan ini bukan firman Tuhan yang asing di telinga kita. Mungkin kita sering mendengar kalimat ini atau ayat ini. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan 3 kasus ya buat kita, yang mungkin kita bisa bercermin dari kasus itu, di manakah posisi kita. Yang pertama, kalau beberapa tahun yang lalu di daerah saya itu tidak jarang terdengar ada anak perempuan ya usia 20 tahun itu bunuh diri dengan cara minum racun atau gantung diri. Kenapa? Karena sering mengalami tekanan, entah itu dari teman-temannya, entah itu dari keluarganya, dan sering terdengar di sana anak si bapak ini bunuh diri. Tidak kuat menghadapi masalah, tidak kuat menghadapi pencobaan, sehingga menyerah dan bunuh diri. Yang kedua, ya, ada teman yang mengalami pencobaan demi pencobaan, yang
membuat dia sangat-sangat terpuruk dan merasa menderita. Dia punya anak, anaknya sakit, anaknya belum sembuh, suaminya nabrak orang. Biaya untuk pengobatan korban belum lunas, dia kecelakaan. Dia belum sembuh, luka-lukanya belum kering, ada masalah baru lagi. Anaknya yang satu sakit lagi, dan hutangnya terlalu banyak. Apa yang dilakukan? Dia tetap bertahan. Dia tidak seperti gadis-gadis yang mungkin ada di daerah saya beberapa tahun yang lalu yang langsung menyerah dan mencoba bunuh diri. Dia tidak seperti itu. Tetapi dia juga tidak mendekat kepada Allah. Dia juga tidak menyerah kepada Allah. Dia tetap bertahan, tetapi dengan sungut-sungut, tetapi dengan rasa kekecewaan, dengan keluh, dia mengeluh sana sini. Itu kasus yang kedua. Dan yang ketiga adalah seorang ibu, ya, seorang ibu, dan ibu ini sangat dekat, ya. Saya sangat dekat dengan dia, bahkan saya menganggapnya seperti, saya panggil dia mam, ya. Dia ini juga mengalami pencobaan yang juga bisa membuat dia menyerah, yang bisa membuat dia jatuh di dalam dosa dan tidak mau mengikut Tuhan lagi. Awalnya dia bukan seorang Kristen. Nah, dia mengikut Kristus, kemudian dia mengalami sakit, dan sakitnya itu sangat membuat dia menderita karena tidak ada obatnya. Seluruh kulitnya, kukunya itu semua berubah warna, dan seluruh tubuhnya dia merasa gatal semua, panas, dan apalagi ya, panas, gatal, sakit. Dan itu bertahun-tahun. Dia ke dokter lagi. Dokternya berkata tidak bisa disembuhkan. Dia berobat lagi, nggak sembuh juga, dan itu berjalan bertahun-tahun sehingga saat ini. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tetap bertahan, tidak dengan keluhan. Dia tidak menyerah, dan dia juga bertahan dan tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Dia tetap melewati hari-harinya dengan iman dan dengan sukacita. Dia bertahan dan dia berkata, sekalipun fisikku habis, sekalipun aku menderita sakit, aku tidak akan meninggalkan Tuhan yang sudah memberikan kebaikan yang sangat besar buat saya. Apalah sakit ini, tidak ada bandingannya, tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang Tuhan Yesus alami demi kebaikanku. Sehingga dia menjalani hari-harinya dengan iman dan dengan sukacita. 3 kasus ini semuanya nyata, ya. Ini bukan ilustrasi, ini bukan cerita belaka, tapi ini benar-benar terjadi di orang-orang yang saya kenal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menghadapi yang namanya masalah berat, apa yang kita lakukan? Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu tidak ada di posisi yang pertama. Buktinya Bapak Ibu bisa mendengarkan khotbah saya pada hari ini. Namun pertanyaannya, apakah kita berada di posisi yang kedua atau di posisi yang ketiga? Bertahan dengan mengeluh, bertahan dengan kecewa, dengan rasa kecewa dan menyalahkan Tuhan, atau bertahan dengan iman, Tuhan ada untuk menolong saya. Kalaupun masalahku tidak selesai, aku tidak takut. Aku tidak takut karena ada Tuhan yang menolong. Dan kalaupun ya sampai masalah ini tidak selesai, sampai aku menutup mata hingga hari terakhirku, aku tidak takut juga karena ada kebaikan, ada kemuliaan yang sedang menanti saya. Apakah sikap itu? Pilihan mana yang kita lakukan ketika kita di dalam masa-masa yang sulit? Nah, Bapak Ibu, di sini pencobaan bukan hanya berbicara tentang masa-masa yang sulit, masalah yang berat, penderitaan, tetapi pencobaan-pencobaan atau hal-hal yang bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan, apakah kita tetap bertahan, tetap berjalan di dalam firman Tuhan dan tidak jatuh di dalam dosa, tidak meninggalkan Tuhan, atau
justru meninggalkan Tuhan. Dan di dalam ayat ini dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Seolah-olah kalimat ini kayak ngeledek ya. Karena kenapa saya berkata ngeledek? Karena ketika kita mendengar teman-teman kita atau kita sendiri ya ada masalah, lalu kita cerita, wah masalahku ini berat, tidak ada yang mengerti saya, masalah ini belum selesai, masalah yang satu datang lagi dan tidak ada ujungnya, tidak berhenti, setiap hari ada masalah dan masalahku sangat berat, berbeda dengan masalah orang lain. Mungkin kita pernah berkata, masalahku sangat besar, orang lain tidak alami, aku alami. Orang lain tidak ada yang menderita seperti saya. Mungkin kita pernah berkata atau kita pernah mendengar curhat teman-teman dekat kita. Tetapi firman Tuhan berkata, itu gak ada apa-apanya. Itu hanya pencobaan-pencobaan biasa. Apakah Rasul Paulus tidak paham tentang penderitaan? Apakah Rasul Paulus tidak paham tentang pencobaan yang bisa menjatuhkan manusia di dalam dosa? Paham, dia sangat mengerti tentang masa-masa yang sulit. Dia sangat mengerti pencobaan-pencobaan yang membuat manusia jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena dia sendiri mengalami. Bagaimana dia menderita ketika dia menginjil, memberitakan Kristus di mana-mana. Bagaimana dia mengalami kelaparan, bagaimana dia mengalami penolakan, bagaimana dia dipenjara dan lain sebagainya. Dia sangat mengerti. Tetapi kenapa di dalam ayat ini dia berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Berani gak kita berkata kepada teman kita yang lagi curhat dengan tangisan, dengan air mata, itu biasa, pencobaan itu gak seberapa. Berani gak? Mungkin kita akan dimarahin atau dicuekin atau langsung, kamu bukan teman yang baik. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Semua orang mengalaminya, itu wajar. Tidak ada yang luar biasa dari pencobaan-pencobaan yang kita alami. Kristus telah mengalami pencobaan, Kristus telah mengalami penderitaan. Rasul Paulus yang juga menulis sudah mengalaminya. Apakah kita masih berkata, masalahku terlalu besar dibanding dengan masalah orang lain? Kata firman Tuhan, itu pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Seakan-akan ngeledek, tapi inilah kenyataannya. Tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu, Tuhan kenal siapa kita, Tuhan kenal dan Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu. Dan pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Kemudian kita lihat di kalimat yang berikutnya, sebab Allah setia. Setia artinya ya tidak berubah. Artinya tetap. Dia tidak berubah. Dan Allah kita adalah Allah yang setia. Kasihnya, dalam kebaikannya, Ia setia. Tidak berubah. Dia berjanji akan menyertai kita. Masih ingatkah ketika dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya? Bahkan kita juga mengingat sebelum Kristus lahir ke dunia, di dalam Matius pasal 1 ayat 21 juga firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah Immanuel yang menyertai kita. Dan di dalam Matius 28 dia berkata bahwa Yesus sendiri berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dia setia, artinya dia tetap menjalankan janjinya itu. Dia tetap di dalam janjinya. Jikalau aku berjanji kepada Bapak Ibu, kalau saya yang berjanji, Bapak Ibu kalau butuh pertolongan,
saya bisa menolong, saya akan datang. Tetapi saya bukan Tuhan yang seperti itu, yang setia. Saya bisa saja berubah. Pada harinya ketika Bapak Ibu meminta pertolongan kepada saya bisa saja berkata, maaf, saya tidak bisa. Maaf, saya sibuk. Berbeda dengan Tuhan. Oh Tuhan, dia tidak berubah. Kalau saya bisa berubah. Saya berkata A sekarang, entah 1 jam kemudian saya bisa berkata lain lagi. Kenapa? Karena saya hanya manusia. Sementara yang kita sembah, yang kita percaya adalah Allah yang setia. Dia tidak berubah pada janjinya. Dan Allah yang setia itu selalu ada ketika kita mengalami pencobaan. Di dalam kesetiaannya, dia berjanji. Kita bisa lihat yang pertama, dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Yang kedua, dia berjanji bahwa pada waktu kita dicobai, ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Yang pertama, dia berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan kemudian dia berjanji bahwa ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan, dia akan memberikan jalan keluar kepada kita sehingga kita bisa melewati pencobaan tersebut. Apakah ini bukan merupakan janji yang membuat kita lega? Ini adalah janji yang membuat kita lega. Kenapa? Meskipun saya menghadapi masalah yang sangat berat, yang menurut saya tidak mampu teratasi, tidak ada jalan keluar, sehingga bisa membuat kita menyerah dan tidak mau lagi berdoa di hadapan Tuhan. Bisa saja. Tetapi Tuhan sudah berjanji bahwa Ia akan menolong kita pada waktunya. Dan ini akan membuat kita lega. Di kalimat yang berikutnya berkata, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sebab Allah setia. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Artinya tetap Dia tidak berubah. Ketika Dia berjanji, maka Dia pasti akan menggenapi janjinya karena Dia tidak berubah. Ketika Dia berkata aku menolong, maka Dia pasti akan menolong karena Dia tidak berubah. Berbeda dengan saya. Kalau saya berjanji, bisa saja berubah. Karena saya hanya manusia. Saya pernah berjanji, bahkan mungkin sering, mungkin kepada Bapak Ibu jemaat juga saya pernah berjanji, tapi tidak saya tepati. Bisa saja. Karena saya adalah manusia. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia tidak berubah. Dia tetap ketika Dia berjanji, Dia pasti akan melaksanakan janjinya. Dan kita ingat di dalam Matius 1 firman Tuhan berkata bahwa Allah yang akan lahir, yaitu Yesus Kristus yang kita sembah, adalah Allah yang Immanuel, yang menyertai kita. Kemudian kita lihat di akhir Matius 28, Yesus Kristus sendiri berjanji Dia akan menyertai kita hingga pada akhir zaman. Dan karena Dia setia, maka Dia tidak berubah. Dia pasti akan menyertai kita. Dia pasti akan menggenapi janjinya pada kita. Dan kemudian kita lihat di dalam kesetiaannya, ketika kita menghadapi masalah, Dia menunjukkan kesetiaannya dengan cara apa? Yang pertama di dalam ayat ini adalah Dia berjanji, Dia berkata bahwa Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Yang kedua adalah bahwa Tuhan pada waktu kita dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita sehingga kita mampu menanggung atau melewati masalah yang kita hadapi, pencobaan yang kita hadapi.
Luar biasa bukan? Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ketika Dia berjanji Dia akan menyertai, maka Dia akan menyertai kita di dalam masa-masa sulit sekalipun. Dia selalu ada. Dia menolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang sangat kenal kita. Dia adalah Sang Pencipta. Dia adalah pencipta kita sehingga Dia tahu batas kemampuan kita. Dan ketika kita berkata, aku tidak sanggup, ini sudah melebihi batas kemampuanku. Kembali lagi pada firman Tuhan ini. Pencobaan itu hanya biasa, pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan kita. Mungkin kita ngeyel, enggak, ini sangat berat. Kembali lagi pada firman Tuhan, tidak. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya mengalami pencobaan melebihi kekuatan anak-anaknya. Karena Dia Allah yang mengasihi kita dan Dia Allah yang tahu kemampuan kita. Dan yang kedua, di dalam kesetiaannya, pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dia memberikan jalan keluar. Mungkin kita melihat masalah kita sangat besar. Kita ke kiri, sudah tidak ada masalah, sudah tidak ada jalan keluar. Kita minta tolong kepada saudara kita, tidak ada jalan keluar. Kita minta tolong kepada pendeta juga tidak bisa membukakan jalan buat kita. Pendeta hanya bisa memberikan firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Ketika kita datang kepada tetangga kita, kepada orang tua kita, kepada siapa saja yang dekat dengan kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, tidak mampu memberikan solusi terhadap masalah kita. Seolah-olah jalan tertutup. Sudah tidak ada lagi harapan. Sudah tidak ada harapan sehingga pencobaan itu bisa membuat kita jatuh di dalam dosa, menyerah, meninggalkan Tuhan dan tidak berserah lagi kepada Tuhan. Bisa. Tapi juga bisa pencobaan itu bisa membuat kita semakin dekat dan mengarahkan hati kita, mata kita kepada Tuhan. Kita melihat sekeliling kita sudah tidak ada pertolongan. Lalu sekarang satu-satunya jalan, satu-satunya harapan adalah yang ada di atas. Kita bisa melihat kepada Tuhan. Sehingga pencobaan yang kita hadapi ada dua kemungkinan. Bisa membuat kita jatuh di dalam dosa, membuat kita meninggalkan Tuhan, membuat kita mencari solusi sendiri dengan cara kita, dengan kekuatan kita di luar dari kebenaran firman Tuhan, di luar dengan cara yang benar, membuat kita jatuh di dalam dosa dan jauh daripada Tuhan. Atau membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang tadinya kita lupa pada Tuhan, kita terus bertanya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sekarang pencobaan ini membuat kita, hey, pencobaanmu pencobaan biasa, tidak ada jalan keluar, lihat kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Di sini kita lihat dan kita garis bawahi, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Manusia kalau mau menolong kita, kalaupun dia bisa menolong kita, dia hanya bisa membuka pintu. Ada pintu atau ada sesuatu lalu dia bisa membukakan jalan buat kita. Tetapi Tuhan berbeda. Lebih dari manusia yang bisa menolong kita. Bukan hanya membuka pintu, artinya membuka sesuatu yang ada, membuka sesuatu yang tertutup. Bukan. Tetapi Tuhan lebih dari itu. Tuhan bisa memberikan jalan keluar. Tuhan bisa menciptakan pintu yang baru yang tidak diduga oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, yang tidak kita duga. Tuhan bisa memberikan sesuatu dengan caranya yang luar biasa dan bervariasi.
Bukan hanya sekedar membuka pintu buat kita seperti yang dilakukan oleh manusia, bukan. Tetapi dia bisa datang tepat waktu dan memberikan solusi dengan caranya yang tidak terduga, lebih daripada manusia. Dan ini, kalimat ini seharusnya membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Kalimat ini semakin membuat kita lega. Kalimat ini semakin membuat kita berserah kepada Tuhan. Sehingga ketika kita diperhadapkan atau berhadapan dengan pencobaan, dengan masa-masa yang berat, dengan godaan-godaan, kita tetap bertahan dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita. Kita bisa melewati kita bisa melewati hari-hari kita sekalipun berat, tetapi kita bisa melewatinya dengan tenang, dengan damai, dengan sukacita. Karena ada satu keyakinan, Tuhanku tidak pernah membiarkan aku dicobai melebihi kekuatanku. Tuhanku pasti akan memberikan jalan keluar. Dengan cara apa? Dengan caranya yang bervariasi dan tidak terduga mungkin. Dan ini janji Tuhan kepada kita. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak berubah. Dia berjanji, maka dia pasti akan menepatinya. Dan kita tahu, yang kita perlu lakukan adalah ketaatan. Kita hanya perlu taat. Kita hanya perlu setia juga kepadanya. Kita hanya perlu berserah kepadanya. Sebab kenapa? Dia mampu memberikan jalan keluar bagi kita. Dia mampu menolong kita sehingga kita bisa melewati, bisa menanggung penderitaan yang kita hadapi. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita mau berserah enggak? Kita berharap enggak kepadanya? Kita kembali mengingat 3 kasus yang sudah saya sampaikan di awal. Kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang juga hari ini belajar bagaimana Allah itu adalah setia, yang Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita, dan Dia berjanji bahwa Dia akan membukakan jalan keluar dengan caranya yang luar biasa dan bervariasi, yang mungkin di luar dugaan kita. Lalu bagaimana jika kita diperhadapkan dengan masalah hari ini, esok, lusa, atau waktu-waktu ke depan? Ketika Tuhan mengizinkan ada cobaan-cobaan, ada masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita, apa sikap yang kita ambil? Apakah seperti kasus yang pertama yang saya sampaikan, menyerah, tidak berharap kepada Tuhan, langsung mengakhiri masalahnya dengan caranya sendiri? 2, apakah kita tetap bertahan, tetapi tidak berharap, tetapi tidak percaya bahwa Allah itu setia, bahkan di dalam masa-masa sulit pun, sehingga kita bersungut-sungut, bertahan, tapi bersungut-sungut, bertahan, tapi mengeluh, bertahan tetapi menyalahkan Tuhan, bertahan tetapi menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau yang ketiga, bertahan dengan keyakinan Tuhan setia. Pencobaan yang saya alami, pencobaan biasa, dan Tuhan tidak membiarkan cobaan ini melampaui kekuatanku. Dan Dia berjanji, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga aku bisa melewatinya. Dengan demikian, maka kita melewati hari-hari yang berat sekalipun dengan penuh sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ketika kita berhadapan dengan masalah, ingat, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan setia. Tuhan tidak membiarkan kita di dalam cobaan itu, cobaan melampaui kekuatan kita. Tidak, Tuhan tidak membiarkan kita, dan Tuhan berjanji membukakan jalan bagi kita, memberikan jalan bagi kita. Percayalah, kita hanya perlu
taat, percaya, berserah pada kehendak Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan ini membuat kita semakin merenung dan membekali kita di dalam menjalani hari-hari kita, sehingga kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang setia, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami pada hari ini bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau setia menyertai kami, Engkau setia menolong kami, Engkau setia memberkati kami, bahkan di masa-masa yang tersulit dalam hidup kami pun Engkau setia. Dan Engkau berjanji bahwa setiap pencobaan, masalah sulit dalam hidup kami tidak akan melampaui kekuatan kami. Tuhan tidak akan membiarkan cobaan itu melampaui kekuatan kami. Dan Tuhan juga berjanji bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kami mampu melewatinya. Tuhan, terima kasih. Kami membutuhkan pertolongan-Mu untuk membuat kami semakin percaya. Kami butuh anugerah-Mu yang membuat kami semakin berserah kepada Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu yang membuat kami semakin taat kepadamu. Tolong kami Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan terus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Jadi tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik di dalam Tuhan. Sebelum itu kita akan bersatu dalam doa. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kebesaran-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan di ibadah ini Tuhan Yesus. Di penghujung ibadah ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Suci dan kuduskan persembahan kami Tuhan agar layak di hadapan-Mu. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Pada hari Selasa kita akan kembali bertemu di dalam pertemuan kita melalui media Zoom pada jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu boleh menyiapkan hati, menyiapkan waktu, mengatur waktu supaya pada hari Selasa jam 7 malam bisa bersama-sama di dalam persekutuan melalui media Zoom. Dan kemudian diingatkan kembali bahwa pada hari Jumat ada persekutuan yang sekarang fokus pada keluarga. Jadi setiap Jumat ada pembahasan yang sangat menarik dan bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Demi kemuliaan nama Tuhan dan demi kebaikan keluarga kita juga. Setiap hari Jumat malam pada jam 7. Jadi Bapak Ibu mohon untuk menyiapkan waktu, menyiapkan hati, ya, mengatur waktu sedemikian baik sehingga bisa mengikuti fokus keluarga pada hari Jumat. Dan tidak lupa diingatkan juga bahwa siang hari ini ada kisah anugerah untuk komisi anak-anak. Mari ingatkan anak-anak, ajak anak-anak, bagi linknya juga buat ponakan-ponakan yang ada supaya mereka bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan kelak mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan.
Dan diingatkan kembali bahwa pada hari minggu depan kita akan bertemu lagi di dalam ibadah secara online, dan ada perjamuan kudus, ada persepuluhan. Jadi Bapak Ibu mohon untuk menyiapkan hatinya untuk mengikuti perjamuan kudus dan juga menyiapkan persembahan persepuluhan untuk Tuhan. Demikian pengumuman pada hari ini. Mari kita ambil waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan, menaikkan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah melalui media online. Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Dan ampuni setiap pelanggaran yang kami lakukan. Ampuni sikap ibadah kami yang tidak benar, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk gerejamu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang terus memberkati para pelayan, hamba Tuhan, aktivis Tuhan. Engkau yang memberkati, dan juga majelis diaken ya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka supaya mereka tetap setia, semangat, dan dengan hati yang tulus terus melayani Engkau. Dan Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Baik pergumulan dalam pekerjaan, Tuhan Engkau memberkati supaya mereka boleh bekerja dengan baik ya Tuhan, dan Tuhan membukakan pintu berkat melalui pekerjaan mereka. Engkau juga memberkati jemaat-Mu di dalam keluarga ya Tuhan, supaya di dalam keluarga jemaat-Mu boleh tercipta keluarga yang baik ya Tuhan, yang saling mengasihi, yang saling mempedulikan satu dengan yang lain. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang masih muda, pemuda-pemudi, remaja ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang terus menuntun langkah mereka ya Tuhan. Di masa-masa muda mereka, biarlah mereka tetap mencari Engkau, biarlah mereka tetap berjalan di dalam kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Demikian kami berdoa untuk anak-anak ya Tuhan. Komisi anak-anak di gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati mereka di masa-masa pertumbuhan mereka ya Tuhan. Mereka boleh belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Engkau juga memberkati orang tua mereka, supaya orang tua boleh menjadi teladan iman di dalam keluarga untuk anak-anak yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami ya Tuhan, orang tua kami, seluruh jemaat-Mu yang sekarang sedang mengalami lemah fisik ya Tuhan, sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Berbelas kasihanlah Tuhan untuk memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati para pemimpin kami ya Tuhan. Engkau yang memberikan mereka hikmat, kesetiaan, dan hati yang benar, hati yang tulus untuk bisa menyelesaikan, menjalankan tugas-tugas yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Engkau juga yang boleh memberkati mereka supaya mereka juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sedang terjadi di dalam bangsa kami ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami ini. Tuhan menginginkan kesatuan dan kedamaian, kerukunan, kemajuan di dalam bangsa kami ini. Tuhan, tolong bangsa kami ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau dengarkan apa yang menjadi pergumulan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, mari kita ambil waktu untuk menaikkan seruan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyerahkan apa yang menjadi pergumulan kita di hadapan Tuhan. Saya undang kita berdiri bersama. Kita akan menyelesaikan ibadah kita
dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan. Amin.